hari, 2 hari, waduh, luar biasa. Aku Tuhan itu Papa mertua saya masih ada di sana, istrinya juga masih ada di sana. Sebenarnya rencana kami ada mau berangkat dalam waktu dekat ini, tapi ya hanya angan-angan, hanya impian aja. Bapak saya sudah umurnya sudah 78 tahun dan dia sangat kangen dengan anaknya. Yang pertama meninggal, dia tak hadir. Itu dia. Jadi sudah berapa kali dia bilang pulang dulu ke Telo. Jadi memang kami kalau dengan Nias itu ada hubungan emosional luar biasa. Karena saya pernah jadi gembala di sana dan saya menikmati pelayanan di sana. Kalaupun harus menghadapi persoalan, tantangan, ya itu dia, persoalan dalam saya. Dan itulah yang akan membuktikan bahwa iman kita akan semakin taat kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh nenek awal. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Dia katakan bahwa siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita lihat ayat yang ke-14 dalam Mazmur 25. Kita lihat ayat yang ke-14 dalam Mazmur 25. Ini jawaban berikutnya kenapa kita harus takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan. Jadi Tuhan akan bergaul karib. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia ada. Hanya bagi orang yang takut. Apa yang kita mau cari di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bersyukur kalau Tuhan kasih kekuatan, bersyukur kalau Tuhan kasih kesehatan, itu aja. Ya, kalau kita sehat, kalau kita kuat, nah kita bisa menghasilkan berkat. Ya, dalam arti apa? Ketika kita kuat, kita sehat, nah kita bisa bekerja dengan pekerjaan yang Tuhan beri. Jadi dengan pekerjaan yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara, itulah yang akan menghasilkan berkat, menghasilkan uang untuk kita bisa melakukan sesuatu. Jangan nanti kayak tadi saya dengan Bapak Kepala, wah, setelah sudah sakit baru kita mau kasih hidup kita kepada Tuhan. Sudah tidak berkaya baru kita mau kasih hidup kita kepada Tuhan. Tinggal tunggu-tunggu Tuhan mau panggil baru kita mau kasih. Oh Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Enggak, kasih kamu. Sudah sakit baru kita mau datang kepada Tuhan. Selagi kita kuat, selagi kita sehat, selagi kita bisa menghasilkan, berikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jadi kasih waktu kita kepada Tuhan. Jangan banyak alasan buat Tuhan, Bapak Ibu. Pasti jangan banyak alasan. Kita mengingat segala kasih kebaikannya, kita mengingat segala kemurahannya. Dia beri nyawanya untuk saya dan saudara. Nah, saya masih mikir saya mau kasih nyawa saya buat Bapak Gembala, mikir saya. Tapi Yesus tidak pernah dia pikirkan nyawanya. Dia kasih untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Pak Gembala, maaf saya nggak bisa hadir, saya ada pekerjaan hari Minggu loh. Aduh maaf Bapak Gembala, saya nggak bisa, saya ada meeting hari Minggu loh. Jangan kita karena pekerjaan kita sudah lupa kepada Tuhan kasih 6 hari buat kita bekerja. Ya, saya katakan tadi Tuhan kasih 6 hari buat kita bekerja. 1 hari
Kenapa kita mau ambil lagi? Kenapa kita egois di hadapan Tuhan? Amin. Saya percaya jemaat Tuhan itu begini dengan benar. Saya tahu luar biasa. Ciri-ciri orang-orang yang takut akan Tuhan kita akan lihat. Tadi kita sudah lihat kenapa kita harus takut akan Tuhan. Sudah kita tahu, sudah kita lihat tadi bahwa ketika kita tahu takut akan Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dia memberikan jalan dalam hidup saya dan saudara ketika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan yang kedua, dia katakan Tuhan bergaul kami dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena ketika kita takut Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan ada bergaul kami, mencari teman sejati kita, membebaskan kita dari segala masalah, persoalan tantangan hidup. Masalah boleh datang dalam hidup saya dan saudara. Tantangan boleh datang dalam kehidupan saya dan saudara. Persoalan boleh datang di kehidupan saya dan saudara. Tapi saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah, tantangan hidup yang berat, jangan kita tinggal dalam tantangan itu. Jangan kita tinggal di dalam masalah itu. Jangan kita tinggal dalam persoalan itu. Keluar dari persoalan itu. Dengan apa? Minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Angkat kepada Tuhan. Dia akan turun tangan. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya kehidupan kita jangan hanya terima. Kita harus perhatikan hidup saudara. Karena berkat itu Tuhan yang kasih. Ya. Berkat itu Tuhan yang beri dalam hidup saya dan saudara. Siapa yang tidak mau berkat? Dengan kekuatan yang Tuhan beri, dengan kesehatan yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara, Tuhan memberkati kita lewat perekonomian kita, lewat keuangan kita, lewat pekerjaan kita diberkati. Tapi jangan lupa, ketika kita diberkati, berkati orang-orang yang memberkati kita. Itu satu kunci keberhasilan kita. Satu kunci firman Tuhan yang datang dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita diberkati, berkati orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu lihat sekarang di YouTube, di TikTok, apa segala, ya. Mereka pakai apa ya? Itu dia. Istilahnya sosial eksperimen. Ya. Hati-hati loh begitu, kayaknya akan masuk surga loh mereka. Kenapa saya katakan demikian? Mereka berbagi kasih, tapi ada maunya, ada ujung-ujungnya, buat konten, supaya followernya banyak, pengikutnya banyak, luar biasa. Satu bulan bisa mereka dapat ratusan juta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ada yang sudah disetting. Kita berkatilah dan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tidak usah disetting, oh itu kamu di situ, saya di sini, nanti saya mau kasih uang 10 juta. Tuhan mau yang begitu, kasih kita. Berkati orang-orang yang membutuhkan. Disitulah yang menjadi kunci berkat dalam hidup saya, saudara. Ciri-ciri orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-8. Amsal pasalnya yang ke-8. Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Ini ciri-ciri orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana sebenarnya orang-orang yang takut akan Tuhan? Ini ciri-cirinya. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang menikmati kebaikan Tuhan, ketika dia takut akan Tuhan, dia benci apa yang namanya kejahatan. Karena yang namanya dosa-dosa, dosa berbohong, dosa membunuh, dosa berzina, tetap dosa, sama, tidak ada ukurannya di mata Tuhan. Kamu berbohong itu tidak dosa, bohong kecil aja dosa.
Kalau memang kamu dapat keuntungan 100.000, 200.000, ya bilang keuntungannya segitu. Ya. Keuntungannya 500.000, bilang, aduh saya hanya untuk 100.000. Oh gitu. Tidak salah. Kita ambil apa adanya di hadapan Tuhan. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Sekarang zaman luar biasa, Bapak Saudara sekalian. Ya. Orang karena apalagi emak-emak, kenapa saya katakan emak-emak? Karena banyak biaya, Pak. Sekarang sudah zaman rambut cat, saya bilang tidak masalah. Mau dicet rambutnya, mau dipakai rambutnya, kenapa? Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat pribadi kita. Tuhan tak lihat cat kamu, cat rambut kamu, Tuhan tak lihat itu. Yang Tuhan lihat kesungguh-sungguhan hati. Cuma ada salah satu ibu, karena dia terlalu sungguh-sungguh, dia ingin ikut ngetren. Jadi katanya ngetren, apalagi sekarang kan alisnya ditato, ya kan? Alisnya ditato. Nggak apa-apa, nggak masalah. Alisnya ditato nggak masalah. Cuman salahnya dari ibu ini, dia tato, ini kirinya dia tato, harusnya kan kanan aja tato, ini tengahnya dia tato, jadi sambung, jadi kayak pura-pura ninja. Akhirnya apa? Salah sendiri. Tampil aja apa adanya. Kita mengikuti tren gak masalah, enggak. Apa? Yang penting tetap jaga hati kita. Bapak Ibu Saudara tahu yang begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, banyak sekali. Makanya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, bukan pendeta-pendeta yang benar. Karena nanti di surga itu dia tak lihat pendeta apa semua jemaat awam muda, dia lihat penyembah-penyembah yang benar yang mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang akan Tuhan cari dalam kehidupan saudara. Gereja tidak menyelamatkan kita, tapi kehidupan kita pribadi, kita cara hidup kita kepada Tuhan, itulah yang akan membawa kita menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan saudara. Sudah begitu lama kita bergereja, sudah begitu lama kita ikut Tuhan, tetapi ujung-ujungnya kita tidak menikmati keselamatan dari Tuhan. Sia-sia kesetiaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Iya, dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai opa-opa ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, bergereja, sudah jauh-jauh kita datang, tapi ujung-ujungnya kita tidak menikmati keselamatan dari Tuhan. Percuma kan? Makanya dari sekarang kita harus putuskan ikut Tuhan atau ikut si dia. Kalau ikut Tuhan, ikut Tuhanlah yang sungguh-sungguh. Jangan gembala terus sedikit. Orang bilang maraju. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa itu? Ngambek. Nah, itu ngambek. Akhirnya ya udah, enggak gereja lagi bikin naik. Lagunya jadi berubah. Ku mau di sana 2 minggu lagi. Ku mau di sana 3 minggu lagi. Jangan Bapak Ibu. Berkurang itu mendewasakan kehidupan kita juga. Bapak kepala suruh sedikit. Kalau sudah malam sudah enggak, saya enggak mau gereja. Itu gimana kalau sampai begitu ya? Itu yang Tuhan. Maksudnya ada lagu dari Kakak Slip, dia nyanyi lagu ku tak bisa jauh darimu. Atas nama cinta dia berikan itu kepada pacarnya mungkin, kepada istrinya mungkin, kepada keluarganya. Tetapi kita atas nama Tuhan kita berikan kita kepada Tuhan. Tak bisa jauh dari Tuhan.
Kita nggak bisa pisah dari Tuhan. Kita nggak bisa putus komunikasi kita dengan Tuhan. 1 menit pun jangan sampai putus komunikasi kita dengan Tuhan. Karena kalau sampai putus komunikasi kita dengan Tuhan, iblis itu merajalela. Itu kesenangannya si iblis, ya. Karena iblis lagi berusaha supaya dia bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan. Makanya bagaimana cara kita untuk kita bisa lepas dari kata kuasa kegelapan. Saya tahu waktu saya di biasa orang biasa pakai jujur, iya kan? Benar nggak? Iya kan? Ketika kakak saya punya panti asuhan, nah di Surabaya dia punya panti asuhan, dan kami suka ambil anak-anak dari Dinas, dari Mentawai. Saya cukup lama memimpin panti asuhan saya di Surabaya. Jadi hampir 100 anak dari Mentawai, dari Dinas kami bawa di Surabaya. Kami bawa di Surabaya, waduh, dari nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, ketika sampai di panti asuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak saya kasih dia satu persatu mereka. Dikasih dia satu persatu, hampir 100 orang. Diperiksa dompetnya, kantongnya, apa semua. Ada kertas kecil, ada apa? Ini apa? Ini bapak saya kasih om. Ini mama saya kasih om supaya katanya saya sehat-sehat. Waduh, ternyata wejangan semua. Ternyata ada ilmu-ilmunya, ada. Aduh, sudah tidak tahu. Dan itu memang saya tahu. Saya berapa kali jemaat saya dulu waktu saya di Nias di Pulau Belo. Ya. Sakit, dia sakit. Panggil saya berdoa. Saya pulang, saya masih ada di mampir di satu jemaat. Tiba-tiba, aduh, sudah ada apa ya namanya ya? Kalau yang di sana bilang buat apa itu dia yang suka? Ya orang-orang pintar. Masih suka pakai begitu. Jadi atas nama Tuhan mereka pakai Tuhan. Tapi akhirnya pakai juga ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya di sana luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya menikmati pelayanan saya di sana. Dan inilah bukti bahwa kebaikan Tuhan sungguh besar dalam hidup saya, saudara. Amsal 8 ayat 13 dan sudah lihat ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Dia katakan takut akan Tuhan ialah membenci